Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, juga memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, yang mana kita dapat berkumpul pada sidang Jumat yang insya Allah diberkahi olehnya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang mana kita dapat merasakan manisnya Islam. Silih berganti khatib yang berdiri pada di mimbar ini tidak lain dan tidak bukan untuk selalu mewasiatkan kepada para hadirin sekalian, juga kepada diri khatib, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama penyempurna bagi agama sebelumnya, yang mana di dalamnya telah disempurnakan berbagai masalah keagamaan. Di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Kita selaku umat Islam yang beriman wajib hukumnya untuk selalu berbakti kepada orang tua, karena ini merupakan salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat pada zaman ini, banyak sekali anak-anak yang kurang beradab kepada orang tua mereka. Banyak di antara mereka menghiraukan panggilan orang tuanya, menghiraukan perintah orang tuanya, bahkan ada yang menganggap orang tua mereka sudah tiada. Dan yang paling parah, ada yang sampai membunuh orang tuanya, ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri karena orang tuanya tidak dapat memberikan apa yang anak tersebut inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uf, maka janganlah sekali-kali kamu katakan kepada keduanya perkataan Jika perkataan saja telah Allah larang, maka bagaimana dengan mereka yang menyakiti orang tuanya dengan kekerasan? Tidak berlebihan jika kita katakan bahwa seluruh agama setuju, bahkan menganjurkan bagi manusia untuk berbakti kepada orang tua, karena betapa besar jasa yang orang tua kita berikan. Karena mereka lah yang telah melahirkan kita, merawat kita, juga mendidik kita hingga dewasa. Namun berbakti kepada orang tua di dalam Islam bukan hanya sekedar tentang berbalas budi, namun ia memiliki kedudukan yang agung, juga mulia di sisi Allah Ta'ala. Berbakti kepada orang tua adalah suatu perihal kebaikan yang hukumnya telah jelas Allah wajibkan bagi seluruh hambanya untuk menunaikannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu sekali-kali menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan di dalam firman-Nya yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
dan telah aku perintahkan kepada kamu agar kamu tidak menyembah selain kepadaku dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Pada dua ayat di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, karena Allah menurunkan perintah berbakti kepada orang tua dengan disandingkannya perintah agar tidak menyekutukannya. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua ketika mereka masih bersama kita atau mereka sudah meninggalkan kita. Jika mereka masih bersama kita, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah selalu menaati apa yang mereka perintahkan. Kemudian membantu mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan dan menuntun mereka menuju jalan yang lurus. Dan masih banyak lagi perilaku kebaikan yang termasuk dalam berbakti kepada orang tua. Namun ketika mereka sudah tiada, maka yang harus kita lakukan adalah selalu mendoakan kebaikan kepada mereka berdua dan menjaga hubungan baik dengan saudara, kerabat, juga orang-orang terdekat mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, as-sadaqatu 'alal miskin as-sadaqah wa 'ala dzir rahim itsnan as-sadaqah wasilah. Sedekah terhadap orang miskin ialah sedekah, namun terhadap kerabat sendiri mendapatkan dua pahala, yaitu bersedekah dan bersilaturahmi. Maka dengan kita menjaga hubungan baik dengan saudara, kerabat, juga orang-orang terdekat orang tua kita, itu menjadi sebab bagi kita agar diakhirkan ajalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka jagalah tali silaturahmi. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam menaati perintah kedua orang tua, wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menaati apa yang telah mereka perintahkan. Namun jika perintah yang mereka berikan kepada kita itu berselisih dengan agama Islam, maka lebih baik kita melakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, karena pada hakikatnya Allah lah yang memiliki hak di atas keduanya. Kemudian sangatlah disayangkan, masih banyak anak zaman sekarang yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu pengaruh dari sosial media dan teman-teman mereka. Namun tidak hanya dua sebab itu saja, melainkan ada sebab yang mana datang dari orang tua mereka sendiri, yaitu kurangnya perhatian orang tua dalam kehidupan sosial sang anak. Sebetulnya peran orang tua dalam mendidik seorang anak sangatlah penting, karena sejatinya seorang anak adalah kertas bersih yang diberikan kepada orang tua, yang di atasnya akan diukir dengan ukiran-ukiran yang indah agar sang anak tumbuh dibarengi dengan perilaku yang baik. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, maka ibulah yang paling berhak mendapat perhatian. Ibu lebih berhak mendapat kebaktian ini daripada anggota keluarganya yang lain. Kemudian karena ibulah yang telah melahirkan kita. Dan Nabi Muhammad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, thumma abuk. Hadis di atas sangatlah masyhur di antara kita. Hadis di atas menjelaskan bahwa lebih pentingnya berbakti kepada ibu daripada berbakti kepada bapak. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada salah satu cara agar kita dapat berbakti kepada orang tua, yaitu dengan bertemu dengan mereka. Seorang anak dapat memberikan kebaikan kepada orang tuanya seperti membelikannya emas,
membelikannya mobil, bahkan menaikkannya haji. Namun susah sekali bagi mereka untuk bertemu dengan orang tuanya. Bukan hanya sekedar kita memberikan uang kepada mereka, tetapi kitalah yang harus bertemu dengan mereka. Semua kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita bisa tidak ada harganya ketika rindu yang telah ia pendam sedalam-dalamnya lunas dibayarkan ketika bertemu dengan anaknya, kemudian memeluknya dengan tulus dan juga ikhlas. Apalagi bagi ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian kita diurusnya hingga sekarang. Seorang ibu dapat mengurus 10 anak dengan telaten, tapi apakah 10 anak itu dapat mengurus 1 orang yang menyayangi mereka dengan tulus? Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dengan berbaktinya kita kepada orang tua itu menjadi salah satu sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah itu tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung murka orang tua. Maka berbaktilah kalian kepada Allah, berbaktilah kalian kepada orang tua, karena ini menjadi salah satu sebab datangnya ridho Allah kepada kita. Dan ini juga menjadi salah satu jalan pintas bagi kita agar segala permasalahan kita dapat dipermudah oleh Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka sudah hilanglah keraguan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua. Karena dengan berbakti kepada orang tua itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah, yang mana kita akan rasakan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian jauhilah kiat-kiat yang mendatangkan kemurkaan orang tua, karena itu dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Dan sebaliknya, lakukanlah, tunaikanlah kiat-kiat yang mendatangkan ridho orang tua, karena itu menjadi salah satu sebab datangnya ridho Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.